Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahari para taruna SMK Negeri 4 yang saya banggakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti mata pelajaran Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan atau yang disingkat dengan HMPP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Perikanan, jadi masih tentang Undang-Undang Perikanan, dan kita akan dikenalkan dengan beberapa istilah atau pengertian-pengertian di dalam Undang-Undang Perikanan yang minggu kemarin sudah kalian baca, sudah kalian pelajari. Nah, sebelumnya mungkin sedikit di sini tentang apa yang menjadi dasar kok pemerintah mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang terkait dengan perikanan. Di sini bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dengan zona ekonomi eksklusifnya beserta laut lepasnya itu mengandung sumber daya ikan yang cukup besar. Dan juga negara Indonesia mempunyai lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial. Di samping itu juga bahwa untuk mengelola sumber daya ikan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan azas adil dan merata di dalam pemanfaatannya, dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha perikanan, serta memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia menuangkan peraturan perikanan itu di dalam undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Kemudian undang-undang itu diperbarui lagi, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Kemudian diperbarui lagi untuk yang terakhir, ini yang paling akhir, itu adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Nah, itu adalah undang-undang perikanan yang pernah dikeluarkan di Indonesia. Yang pertama tahun 1985, yang kedua tahun 2004, dan yang terakhir nomor 45 tahun 2009, dan sampai sekarang belum ada perubahan atau revisinya. Kemudian kalau kemarin kalian semua sudah membaca di dalam peraturan perundang-undangan perikanan yang kemarin sudah saya share, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, maka di situ akan ditemui beberapa pengertian di dalam Undang-Undang Perikanan. Yang pertama adalah pengertian perikanan itu sendiri. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, dari mulai praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Jadi perikanan itu dikelola berdasarkan sistem bisnis. Ada yang menangkap ikan, ada yang membudidayakan ikan, ada yang mengolah ikan, dan lain sebagainya. Kemudian penangkapan ikan. Penangkapan ikan itu juga didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Jadi definisi penangkapan ikan ini adalah menangkap ikan pada keadaan yang tidak dibudidayakan. Jadi kalau menangkap ikan pada kolam itu namanya bukan penangkapan ikan. Dan penangkapan ikan dilakukan dengan berbagai alat.
bisa pancing, bisa jaring, kemudian perangkap, dan lain sebagainya. Kemudian pembudidayaan ikan, jadi adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, mengembangbiakan ikan, dan memanen hasilnya dalam suatu lingkungan yang dikontrol, yang menggunakan baik itu menggunakan kapal, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, dan menangani serta mengawetkan. Jadi dalam suatu lingkungan yang terkontrol, dalam suatu bak, dalam suatu karamba, kemudian hasilnya dipanen, diangkut, disimpan, dan diolah, itu namanya adalah pembudidayaan ikan. Sedangkan pengelolaan perikanan sendiri, di dalam Undang-Undang Perikanan itu artinya adalah semua upaya proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi, penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perikanan dan tujuan yang telah disepakati. Jadi, yang namanya pengelolaan perikanan melibatkan banyak pihak, melibatkan proses-proses yang terintegrasi, mulai dari pembuatan keputusan, peraturan perundang-undangan, maupun penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum berupa sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang perikanan tentang mungkin penangkapan ikan, budidaya ikan, dan lain sebagainya. Kemudian kapal perikanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, itu juga ada definisi untuk kapal perikanan. Jadi yang disebut dengan kapal perikanan itu adalah kapal atau perahu, atau mungkin alat apung yang lain yang digunakan untuk menangkap ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian eksplorasi perikanan. Jadi definisi kapal perikanan tidak hanya kapal yang menangkap ikan, namun juga yang mendukung operasi penangkapan ikan, dan juga kapal yang melakukan budidaya ikan. Jadi ada beberapa kapal yang memang digunakan untuk budidaya ikan yang umumnya itu berada di laut, bisa di pinggir pantai dan lain sebagainya, dan kapal yang memang berfungsi untuk mengangkut ikan, maka itu disebut juga kapal perikanan. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar kapal perikanan. Di gambar yang paling atas, ini adalah salah satu jenis kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap yang namanya pursin. Jadi alat tangkap yang berupa jaring yang dioperasikan secara melingkari suatu gerombolan ikan. Kemudian setelah ikan dirasa cukup penuh di dalam jaring, maka jaring tersebut akan ditarik. Nah, ini adalah contoh kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan. Kemudian gambar yang di bawah itu juga salah satu contoh kapal perikanan juga, penangkapan juga, yang digunakan untuk menangkap salah satu jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, yaitu ikan tuna, yang alat tangkapnya yang digunakan di sini adalah alat tangkap yang namanya adalah pancing longline atau rawai tuna. Itu seperti itu. Dan beberapa jenis kapal perikanan yang lain cukup banyak yang biasanya desain, bentuk, dan ukuran kapal disesuaikan dengan alat tangkap maupun target ikan yang akan ditangkap. Kemudian dokumen-dokumen perikanan. Jadi sebuah pengelolaan perikanan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, itu paling tidak harus mempunyai dokumen-dokumen. Yang pertama adalah surat izin usaha perikanan atau biasa disingkat dengan SIUP, surat izin usaha perikanan. Ini merupakan izin yang tertulis yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan perikanan
ketika akan melakukan sebuah usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum di dalam izin tersebut. Jadi peralatannya apa, kapalnya apa, alat tangkapnya apa, kemudian tempat usahanya di mana, dan lain sebagainya, itu semuanya ditulis di dalam izin usaha perikanan. Kemudian yang kedua yaitu surat izin penangkapan ikan, biasa disebut dengan CP. Jadi ini adalah izin yang tertulis yang dimiliki oleh setiap kapal. Jadi ini kapal wajib mempunyai CP untuk kapal yang menangkap ikan. Dan CP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perikanan. Kemudian yang ketiga adalah surat izin kapal pengangkut ikan atau disebut dengan SIKP. Adalah izin tertulis yang dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Jadi ada kapal yang memang fungsinya untuk menangkap, ada kapal yang fungsinya hanya untuk mengangkut hasil tangkapan. Jadi hanya mengangkut ikan saja. Dan masing-masing izinnya itu berbeda, yaitu CP sama SIKP yang mengangkut. Kemudian pengertian lain di dalam Undang-Undang Perikanan yang pertama adalah tentang laut teritorial. Laut teritorial Indonesia adalah jalur yang lebarnya 12 mil, diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Jadi laut teritorial itu lebarnya adalah 12 mil. Kemudian perairan Indonesia, itu pengertiannya adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Jadi baik yang di kepulauan maupun pedalaman itu disebut dengan perairan Indonesia. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau disingkat ZEEI. Ini merupakan jalur yang berada di luar yang berbatasan dengan laut teritorial yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tentang perairan Indonesia yang di dalamnya meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, air di atasnya, dengan batas terluar adalah 200 mil laut, diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Jadi mengukurnya adalah dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Kemudian pengertian yang keempat, ini adalah tentang laut lepas. Adalah bagian dari laut yang tidak termasuk di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Laut teritorial Indonesia maupun perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Nah, sebagai ilustrasinya untuk menggambarkan tadi, jadi yang namanya laut teritorial ini adalah seperti ini, diukur dari garis pangkal paling luar ya sejauh 12 mil. 12 mil. Kemudian yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil. Diukur dari sini, ya, dari garis pangkal sampai ke titik sini, itu adalah panjangnya adalah 200 mil. Di mana pada zona ekonomi eksklusif ini, kita sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk mengelola secara ekonomi. Jadi sumber daya yang ada di dalam lingkup zona ekonomi eksklusif 200 mil ini dikelola untuk kepentingan negara. Dan tidak ada hak politis di sini. Nah, kemudian yang namanya laut lepas. Laut lepas berarti di luar dari 200 mil, yang itu merupakan otoritas dari badan internasional. Manakala ada kapal asing mau menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka dapat diartikan kapal tersebut harus mempunyai izin dari negara yang mempunyai zona ekonomi tersebut. Namun berbeda kalau kapal tersebut menangkap ikan di laut lepas, maka kapal tersebut tidak memerlukan izin karena itu bersifat internasional, bebas di situ nangkepnya. Nah, ini adalah gambaran untuk laut teritorial, zona eksklusif, dan laut lepas. Kemudian selanjutnya adalah pelabuhan perikanan. Jadi pelabuhan perikanan itu adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah, kegiatan bisnis perikanan,
untuk kapal ikan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan sarana penunjang perikanan. Ini adalah gambaran sebuah pelabuhan perikanan di mana kapal-kapal tersebut bersandar, berlabuh untuk mengisi muatan, untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan, maupun untuk sekedar sandar sambil menunggu kapal berangkat untuk melakukan operasi penangkapan. Dan gambar yang di bawah ini adalah aktivitas bongkar dari hasil tangkapan tersebut. Di sini digambarkan hasil tangkapannya adalah berupa ikan tuna, hasil pancingan dengan kapal longline tadi sedang dilakukan bongkar dari kapal dipindah ke pelabuhan untuk dilakukan proses pelelangan atau jual beli di pelabuhan.